Elkan Bagot kembali namanya masuk dalam list yang sudah dikeluarkan oleh PSSI. John Herdman kembali memanggil Elkan untuk bisa memperkuat tim Indonesia di FIFA Series. Tetapi dari nama-nama yang sudah beredar, ada satu nama Emiliano Jonathans yang tidak bisa bermain, saya pikir ya, karena kemarin ini mengalami cedera. Semoga cepat dalam pemulihannya untuk ke depan, sehingga dia bisa memperkuat tim Indonesia, karena kemarin dia lutut sebelah kanan dia itu mengalami masalah cedera, ya, sehingga ditarik keluar ketika bermain bersama dengan klubnya Excelsior saat menghadapi Heerenveen di Eredivisie Liga Belanda, ya. Sehingga paling tidak ada 40 nama sekarang yang sudah masuk kalau kita mengabaikan mencoret sementara ini nama dari Emiliano Jonathans. Ya, kecuali Emiliano Jonathans ke depan itu pemulihannya cepat, sembuh dengan cepat, dan dia bisa dikonfirmasi pulih total, ya, mungkin saja dia dipanggil lagi untuk bisa masuk memperkuat tim Indonesia, karena tenaga dia dibutuhkan untuk di lini serang, ya, membantu pergerakan oleh Romain di depan, sehingga kita sangat kuat kalau memang dengan adanya Emiliano Jonathans. Ya, saya kembali ke Elkan. Oke, selamat datang kembali Elkan Bagot. Dan dia terakhir bermain bersama dengan tim Indonesia pada 16 Januari 2024 saat tim Indonesia ikut di Piala Asia di Qatar. Dia masuk untuk bermain di posisi belakang saat menghadapi Australia, ya, di babak perempat final, perdelapan final, sehingga kita kalah dalam pertandingan tersebut dari Australia. Tapi tidak mengapa, karena Elkan itu bermain pada posisi tersebut itu bukan di belakang, tapi dia didorong oleh STY ke depan. Dia dipanggil lagi memang untuk memperkuat tim U23 kita di Piala Asia yang sempat lolos ke semifinal itu, teman-teman pasti masih ingat. Tapi Elkan Bagot tidak ada di sana. Coba untuk dihubungi lagi untuk masuk dalam perebutan untuk playoff, ya, untuk menuju ke Olimpiade di Prancis. Tapi juga Elkan tidak bisa karena dia lagi berlibur. Nah, sekarang dia dipanggil lagi. Yang saya akan bahas di sini tempat bagi Elkan Bagot, karena John Herdman sudah punya pemain-pemain belakang yang oke. Kalau Elkan Bagot masuk, ini yang meramaikan. Ya, tentunya ya Isyes masih tetap karena dia sebagai kapten. Nah, ada Justin Hubner dan Rizky Ridho. Itu yang nantinya akan menjadi persaingan secara positif, ya, untuk merebut tempat ini, karena Elkan pemain yang bagus juga. Ya, kalau dia berada dengan Jai Isyes akan membentuk menara kembar yang sangat bagus. Kalau bermain dengan flat 4 back, itu memungkinkan bagi Elkan dimainkan oleh John Herdman di FIFA Series nantinya menghadapi Saint Kitts and Nevis pada tanggal 27 Maret yang akan datang. Tapi kalau bermain dengan 3 back, nah ini menarik karena di sana sudah ada Jai, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Tapi tidak menutup pintu bagi Elkan untuk masuk dalam komposisi 3 back juga. Ya, bila Coach JH ini memainkan posisi seperti itu dengan 3-4-3 katakan, ya. Nah, di mana dia akan masuk untuk menggantikan salah satu di antara Justin Hubner atau dengan Rizky Ridho? Kalau melihat dalam komposisi tersebut, dia bisa mengisi posisinya Justin Hubner. Terlepas Justin Hubner lagi bagus saat ini di Eredivisie bersama dengan Fortuna Sittard. Karena Justin juga sudah membuat 2 gol sejauh ini untuk pemain belakang, sangat produktif, teman-teman. Tapi kalau disuruh pilih misalnya dia akan bermain dalam posisi 3 back, Coach JH kemudian merotasi ini, maka Elkan akan berdiri di posisi lebih ke kiri, di tempatnya Justin Hubner, karena di kanan itu ada Rizky Ridho. Namun, yang lebih menarik lagi, bisa saja Justin Hubner dan Rizky Ridho itu out sementara, akan masuk mungkin sebagai super sub dalam pertandingan melawan Saint Kitts nanti. Dengan kehadiran Elkan Bagot ini, maka komposisi lainnya akan muncul adalah menempatkan, kalau 3 back ya teman-teman, Jai sebagai kapten, kemudian Elkan ada di posisi sebelah kiri, ya. Di kanan itu Kevin Dix. Nah, karena Kevin Dix juga di Borussia Mönchengladbach oleh pelatih Eugen Polanski, pelatih Gladbach, itu bukan saja bermain di kanan, karena dia bisa ditempatkan di posisi kiri. Dalam beberapa pertandingan terakhir Gladbach di Bundesliga, dia bahkan ada di kiri, ya. Nah, posisi ini yang ramai yang akan diperebutkan.
bisa terjadi dengan yang saya bilang tadi, Jai, Elkan, dan juga dengan Kevin Dix. Karena ini pertama kali terjadi. Kalau tiga ini yang saya sebut, di antara Jai, Elkan, dan Dix itu bermain secara bersamaan. Ya, kalau mungkin Kevin Dix dan Jai kan sudah sering kita lihat mereka bermain secara bersamaan. Atau Jai, Elkan, dan Rizky Ridho. Ya, pemain Persija ini yang menjadi kapten di Persija tampil. Nah, itu pertama kali juga. Ya, kalau Rizky dan Elkan ya sudah terbiasa, udah pernah bermain secara bersama. Tetapi bertiga dengan Jai, ya karena kan selama Jai masuk kan Elkan tidak ada, maka itu bisa terjadi. Ya, atau bermain dengan Justin, Hubner, Elkan, dan Jai Ises. Berarti Elkan harus bergerak ada di posisi kanan. Ya, jadi menarik untuk kita saksikan dengan adanya Elkan, maka di belakang lebih tebal dan opsi bagi Coach JH untuk memilih pemain yang tepat dengan lawan yang tepat dengan formasi taktik yang tepat di starting 11 yang tepat, itu kita akan tunggu dengan kehadiran Elkan Bagot. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan.